Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita masih bisa memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, kita tahu bahwa semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-46. Di dalam bagian firman Tuhan ini berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Di dalam perikop ini diceritakan di mana ada seorang tuan yang membuka kebun anggur, kemudian dia membuat pagar di sekeliling kebun anggurnya, dia membuat lubang untuk memeras anggur dan kemudian mendirikan menara jaga. Dan setelah kebun anggurnya jadi, kemudian tuan ini menyewakan kepada penggarap-penggarapnya. Kemudian tuannya pergi ke luar negeri. Nah, dikatakan bahwa ketika hampir tiba musim menuai buah anggur, maka Tuhan ini mengutus hamba-hambanya untuk datang meminta bagian yang menjadi miliknya. Ya, tetapi apa yang dialami oleh hamba-hamba yang diutus itu? Dikatakan bahwa hamba-hamba itu ditangkap, kemudian dipukul, dibunuh, dilempari dengan batu. Kemudian diutus sekali lagi hamba-hamba yang lain, lebih banyak lagi. Tetapi yang dialami oleh hamba-hamba yang kedua yang diutus ini juga sama seperti nasib teman-teman mereka yang diutus pertama. Mereka juga ditangkap, mereka juga dipukul, dibunuh, mereka dianiaya. Nah, kemudian tuannya berpikir, ya, dia akan mengutus anaknya sendiri. Ya, anaknya pasti akan disegani oleh penggarap-penggarap itu. Tetapi ketika anaknya pergi meminta hasil kepada penggarap-penggarap itu, yang dialami oleh anaknya, dikatakan anaknya juga ditangkap, dibunuh juga di luar kebun anggur itu. Nah, kemudian tuan pemilik kebun anggur itu sendiri datang mendatangi penggarap-penggarap yang jahat itu. Kemudian Tuhan Yesus tanyakan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh tuan mempunyai kebun anggur itu. Nah, orang-orang yang mendengar di situ, pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka menjawab bahwa Tuhan itu akan membinasakan penggarap-penggarap yang jahat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, imam-imam kepala, orang-orang Farisi ini tahu bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan itu adalah diri mereka. Oleh karena itu mereka bermaksud untuk menangkap Yesus, ingin membunuh Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan kita belajar bahwa Tuhan adalah pemilik daripada kebun anggur, ya. Tuhan adalah pemilik kebun anggur. Yang dimaksud dengan kebun anggur di sini adalah umatnya, ya. Tuhan mengharapkan umatnya menghasilkan buah. Nah, oleh karena itu ada imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang disebut sebagai penggarap-penggarap di dalam kebun anggur ini. Mereka yang bekerja menggarap kebun anggur supaya kebun anggur itu menghasilkan buah. Tetapi penggarap-penggarap ini adalah penggarap-penggarap yang jahat, pemimpin-pemimpin agama yang jahat. Mereka tidak melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Nah, ketika Tuhan mengutus nabi-nabinya, hamba-hambanya itu, nabi-nabinya, untuk menegur mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Mereka bukannya bertobat, mereka bukan kembali kepada Tuhan, tapi malah mereka menangkap nabi-nabi Tuhan. Mereka memukul nabi-nabi Tuhan dan juga kemudian mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan yang terakhir,
Tuhan mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ya, tetapi anaknya Yesus Kristus juga diperlakukan sama seperti nabi-nabi yang lain yang mendahulunya. Juga ditangkap, juga dibunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan sebagai pemilik kebun anggur, sebagai pemilik umatnya, Tuhan begitu sabar. Ya, Tuhan begitu sabar demi menantikan supaya pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai aktivis-aktivis yang melayani Tuhan. Ya, Tuhan begitu sabar. Ya, Tuhan begitu sabar. Tuhan tidak langsung menghukum penggarap-penggarap yang jahat itu. Tuhan terus mengutus nabi-nabinya. Tuhan terus mengutus hamba-hambanya, memberitakan firman Tuhan, menasehati orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang jahat ini supaya mereka bertobat. Bahkan juga Tuhan mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus, supaya pemimpin-pemimpin yang jahat ini mereka bertobat, mereka menyadari kesalahannya dan mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka mengeraskan hatinya, mereka tidak mau bertobat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ya, ini adalah merupakan suatu peringatan kepada pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, kepada para pelayan-pelayan yang menyebut dirinya sebagai hamba-hamba Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai aktivis-aktivis yang melayani Tuhan. Ya, Tuhan begitu sabar terhadap orang-orang yang demikian. Tuhan mengkehendaki supaya mereka kembali kepada Tuhan melalui teguran-teguran firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran yang disampaikan supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, perumpamaan ini mau mengingatkan satu hal, bahwa kesabaran Tuhan juga ada batasnya. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Sampai pada waktunya Tuhan sendiri akan datang. Tuhan sendiri akan membinasakan orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan sendiri akan menghukum orang-orang yang tidak bertobat, yang tetap hidup di dalam kejahatannya, yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, biarlah melalui perumpamaan ini kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita sebagai orang-orang yang aktif melayani Tuhan, ya, mari kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki supaya kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan yang baik, bukan penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, besok hari ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita menghampiri Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kita datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.